Assalamualaikum teman-teman, saya Diah Pusputaningrum dari Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung. Di sini saya akan memaparkan materi dari mata kuliah Teori dan Hukum Konstitusi. Yang pertama adalah pengertian konstitusi. Konstitusi berasal dari bahasa Prancis yaitu constituer yang berarti membentuk. Menurut F. Lassalle, secara sosiologis, konstitusi adalah sintesa faktor-faktor kekuatan yang nyata dalam masyarakat. Sedangkan secara yuridis, konstitusi adalah suatu naskah yang memuat semua bangunan negara dan sendi-sendi pemerintahan. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pengertian konstitusi yaitu kumpulan kaidah yang memberikan pembatasan kepada penguasa. Bentuk konstitusi dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, konstitusi tidak tertulis yang memuat kebiasaan ketatanegaraan presiden, dan yang kedua adalah undang-undang dasar atau naskah. Maksud dan fungsi konstitusi. Yang pertama yaitu menjamin hak rakyat dan jalannya pemerintahan, menentukan batasan kekuasaan, dan yang kedua adalah alat untuk melawan kekuasaan yang absolut. Isi dari konstitusi yaitu dasar negara, tujuan negara, kewajiban dasar negara, bentuk pemerintahan, lembaga negara, serta hak dan kewajiban negara. Pengklasifikasian konstitusi. Ada konstitusi tertulis dan tidak tertulis, konstitusi fleksibel dan rigid, konstitusi derajat tinggi dan derajat rendah, konstitusi serikat dan kesatuan, dan yang terakhir adalah konstitusi presidensial dan parlementer. Selanjutnya adalah perkembangan konstitusi di Indonesia. Periode 18 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949 telah dilakukan penetapan Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya, pada periode 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1959 dilakukan penetapan Republik Indonesia Serikat atau yang dikenal sebagai RIS. Periode 27 Agustus 1950 sampai 5 Juni 1959 telah dilakukan penetapan Undang-Undang Dasar Sementara atau UUDS. Pada periode selanjutnya, yakni 5 Juli 1959 sampai sekarang ini, dikeluarkannya dekret presiden yang menetapkan kembali berlakunya Undang-Undang Dasar 1945. Oke, selanjutnya adalah contoh perbandingan konstitusi negara Indonesia dengan negara lain. Di sini saya mengambil contoh negara Amerika Serikat. Perbandingan konstitusi negara Indonesia dengan negara Amerika Serikat terlihat dari segi kekuasaan, penafsiran konstitusi, jabatan kepala negara, sistem perekonomian, teori kedaulatan, dan bentuk negara. Dan itulah penjelasan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih teman-teman telah menyimak penjelasan yang saya sampaikan. Wassalamualaikum.